Halo semuanya, perkenalkan, aku Siti Rukia dari Prodi Gizi Angkatan 2023 Universitas Sriwijaya. Kali ini kita akan membahas tentang zat besi atau Fe, dan beberapa menit ke depan kita akan mengetahui apa itu zat besi, apa saja sih makanan-makanan yang mengandung zat besi, dosis dari zat besi, hingga metabolisme zat besi itu sendiri. Jadi, zat besi adalah mineral penting dalam tubuh yang berfungsi utama untuk membentuk hemoglobin. Nah, hemoglobin ini adalah protein dalam sel darah merah yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Zat besi juga mendukung fungsi otak, sistem kekebalan tubuh, serta pertumbuhan dan perkembangan, terutama pada anak-anak. Karena zat besi itu sangat penting bagi tubuh kita, maka apabila kita kekurangan zat besi akan terjadi hal yang tidak kita inginkan, seperti kita akan mengalami anemia defisiensi besi, di mana anemia ini terjadi ketika tubuh kita tidak memiliki cukup zat besi untuk memproduksi hemoglobin, di mana hemoglobin ini sendiri adalah protein dalam sel darah merah yang mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Berikut kita jelaskan lebih lanjut. Anemia adalah bentuk kekurangan sel darah merah di dalam tubuh kita. Nah, anemia defisiensi besi adalah di mana tubuh kita kekurangan asupan dari zat besi itu sendiri sehingga menyebabkan anemia. Nah, kenapa kita mengalami anemia tersebut? Jadi, sel darah merah kita itu mengandung protein yang dinamakan hemoglobin, di mana hemoglobin ini adalah berfungsi untuk mengikat oksigen atau sebagai transporter dari oksigen ke seluruh tubuh. Jika kita lihat, satu dari hemoglobin itu mengandung 4 heme, di mana satu hemenya itu terdiri dari zat besi di dalamnya. Nah, jika kita kekurangan dari zat besi, maka tidak dapat memproduksi sel darah merah dengan optimal, sehingga akan terjadinya kekurangan oksigen di dalam tubuh kita. Adapun gejala dari anemia defisiensi besi ini adalah kelelahan, kulit pucat, sakit kepala, sesak nafas, rambut rontok, dan juga detak jantung cepat atau turan. Semua ini diakibatkan oleh kurangnya pasokan oksigen yang mengalir di dalam tubuh kita. Makanan yang kita konsumsi untuk memenuhi kebutuhan zat besi kita adalah seperti daging merah, hati ayam atau sapi, ikan yang merupakan bentuk heme dari zat besi, dan bentuk non-hemenya ada serealia, kacang-kacangan, sayuran hijau seperti bayam, dan telur yang merupakan bagian dari protein nabati. Selain itu, zat besi juga dapat kita konsumsi melalui suplemen. Di sisi lain, kita juga perlu memperhatikan dosis dari sumber zat besi yang kita konsumsi ya teman-teman. Nah, di sini dosis konsumsi zat besi itu bervariasi berdasarkan usia dan juga tujuan penggunaannya. Di mana untuk pengobatan anemia defisiensi besi itu sendiri, dewasa dosisnya 65-200 mg 2-3 kali sehari. Untuk anak-anak 3-6 mg per kilogram berat badan 3 kali sehari dengan dosis maksimal 200 mg per hari. Lansia 15-50 mg per hari. Lalu ada untuk pencegahan anemia defisiensi besi. Untuk dewasa 65 mg per hari, bayi 1 mg per kilogram berat badan per hari. Sampai anak-anak lebih dari 5 tahun itu ada 30-60 mg per hari. Nah, untuk orang normal seperti biasanya, seperti kita, ada dosis angka kecukupan gizi atau AKG zat besi, yaitu bayi 0-5 bulan, 0,3 mg per hari, anak-anak 1-3 tahun itu 7 mg per hari, dan wanita hamil 27 mg per hari. Jika kita mengonsumsi zat besi dengan dosis yang melebihi dari yang sudah ditentukan, maka tubuh kita akan mengalami gejala-gejala umum seperti kelelahan dan lemas, nyeri sendi, perubahan warna kulit, hilangnya libido, dan pembasaran organ hati dan juga limpa. Nah, di sini terdapat juga komplikasi serius kelebihan dari zat besi dalam tubuh, seperti penyakit hati,
di mana penyakit hati ini termasuk sirosis dan kanker hati akibat penumpukan zat besi di hati. Lalu ada gangguan jantung seperti gagal jantung atau arrhythmia akibat akumulasi zat besi di jantung. Lalu ada diabetes atau kelebihan zat besi yang dapat mempengaruhi fungsi pankreas dan meningkatkan risiko diabetes mellitus. Proses absorpsi zat besi dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase luminal, fase mukosal, dan juga fase korporeal. Proses absorpsi pada fase luminal dimulai dengan pengolahan zat besi dalam makanan di lambung, sehingga siap diserap di duodenum. Pada fase mukosal terjadi proses penyerapan dalam mukosa usus. Sedangkan pada fase korporeal, absorpsi meliputi proses metabolisme zat besi, mulai dari transportasi zat besi dan sirkulasi, utilisasi oleh sel-sel yang memerlukan dan menyimpan sel zat besi oleh tubuh. Nah, pada fase mukosal, proses penyerapan dimulai dengan perubahan zat besi feri menjadi fero oleh enzim ferireduktase pada Burst border cell epithelia. Proses ini dimediasi oleh protein duodenal sitokrom B-like. Zat besi masuk ke sitoplasma melalui membran, difasilitasi oleh divalent metal transporter 1 atau DMT1. Dalam sitoplasma, sebagian zat besi disimpan dalam bentuk ferritin dan sebagian lagi ditransportasi ke dalam kapiler usus melalui basolator transporter. Pada proses ini terjadi reduksi dari feru menjadi feri oleh enzim feroksidase dan oleh metabolisme tembaga. Selanjutnya, dalam kapiler usus, zat besi diikat oleh apotransferin dan zat besi disimpan dalam bensin dan hemosiderin.